Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya cintai kelas 9, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada saat ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak ucapkan kembali selamat kita bisa bertemu kembali di semester yang kedua ini. Sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, mohon kalian perhatikan seperti semester yang kemarin, setiap materi Bapak perintahkan untuk mencatat dan mengupload di Google Classroom kalian masing-masing sebagai nilai tugas. Jangan lupa untuk selalu mengupload materi kita di tugas kalian masing-masing. Jangan sampai terlambat seperti semester yang kemarin. Ikuti ulangan harian di setiap bab yang akan Bapak berikan perintahnya di Google Classroom kalian. Yang ketiga, tetap semangat dalam mengikuti semua mata pelajaran. Semoga kalian tetap sehat walafiat meskipun belajar dari rumah. Untuk materi yang pertama ini, kita akan mempelajari bab tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Masih ingat anak-anak? Ada berapa rukun iman? Ya betul. Rukun iman ada 6. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Beriman artinya percaya. Diucapkan melalui lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materinya seperti ini konsepnya. Iman kepada qada dan qadar, meningkatkan keimanan kepada Allah dengan iman kepada qada dan qadar. Menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar. Apa arti qada dan qadar? Contoh-contoh qada dan qadar, ada takdir. Takdir itu apa? Takdir mu'alaq, takdir mubrom, serta contohnya. Terus membaca dalil nakli tentang qada dan qadar. Baik anak-anak, kita mulai yang pertama. Qada secara bahasa artinya hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan dari kehendak. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Zaman ketika belum terciptanya alam dan isinya, hanya ada Allah. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya atau kehendak Allah. Jadi gabungan
Jadi gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir ialah percaya bahwa segala sesuatu baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku bagi semua makhluk. Kalau ada sebuah anak panah suatu proses kehidupan, qada ini ditentukan Allah pada zaman azali. Misalnya kita ditentukan Allah dari bapak siapa, ibu siapa. Ya. Kemudian dalam kehidupan ini ya, kita diperintahkan agar nanti ketika kehidupan ini menginginkan qadar yang atau takdirnya baik. Sehingga Allah memerintahkan kita dengan ikhtiar, dengan berusaha dan berdoa agar ditakdirkan oleh Allah menjadi takdir yang baik. Inilah anak-anak. Jadi takdir ini bisa kita rubah dengan apa? Dengan ikhtiar dan doa. Jadi tidak hanya menunggu takdirnya Allah, wis tidak usah belajar, nanti kalau ditakdir Allah pintar, tidak begitu. Tidak begitu. Tapi harus diikhtiari dengan doa dan usaha. Misalkan ini, ada seorang rambutnya keriting. Kepingin dia rambutnya lurus, maka bisa direbonding. Nah, ini kan ada ikhtiar. Begitu anak-anak. Ya, ada ikhtiar. Tentunya kita menginginkan takdir Allah itu yang terbaik. Tapi kalau sudah berusaha kok takdirnya benar, kita terima bahwa baik buruknya itu sudah ditentukan oleh Allah. Begitu anak-anak ya. Mengapa? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-8, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdari. Dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah. Jadi segala sesuatu itu sudah diukur, sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ini adalah dasar atau nas di dalam Al-Quran, bahwa sebelum kita hadir di dunia ini, segala sesuatu yang hadir di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada kata kebetulan. Bahkan di sebuah firman lain dikatakan bahwa tidak ada segala sesuatu pun di dunia ini kebetulan, kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun hanya jatuhnya
selembar daun dari pohon. Ini adalah dasar di dalam Al-Quran untuk kita beriman kepada qada dan qadar. Lah ini anak-anak, apa? Jadi takdir itu tidak bisa diketahui sebelumnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini mengetahui takdirnya. Lah, takdir itu bisa diketahui apabila manusia sudah mengalami sebuah pernyataan, sudah mengetahui kenyataan. Sadurunge gak iso. Tidak ada yang tahu sebelumnya. Contoh, hari ini kita belajar secara daring. Dulu tidak pernah terbayangkan anak-anak. Masya Allah. Itulah kita, oleh karena itu kita harus percaya kepada qada dan qadar. Jadi yang dikatakan percaya kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan qada dan qadarnya yang berlaku bagi semua makhluk hidup sebagai bukti bahwa Allah itu besar kekuasaannya. Tidak ada orang di dunia ini yang mengetahui takdirnya sebelum sebuah peristiwa itu terjadi. Mungkin beberapa hari ini kalian mengetahui ada sebuah tragedi atau kecelakaan. Itu tidak ada orang yang tahu sebenarnya. Baru setelah itu terjadi, kita tahu, oh memang takdirnya seperti itu. Anak-anak, jadi hubungan antara qada dan qadar adalah sangat erat. Kalau qada itu rencana, kalau qadar itu pelaksanaannya. Rencana dan ketetapan Allah. Sedangkan qadar Allah selalu sesuai dengan qadanya Allah. Artinya, perbuatan Allah akan selalu dan sama dengan yang direncanakannya. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sebaiknya terus dan terus memohon kepada Allah agar Allah memberikan takdir yang baik, diberi keselamatan, diberi kebaikan, kehidupan di dunia dan di akhirat. Lah anak-anak, kita lanjutkan. Takdir ada dua macam. Apa itu akan kita bahas? Yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Ya ada dua ya nak ya. Takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Apa itu? Yang pertama, takdir mu'alaq. Mu'alaq itu artinya sesuatu yang digantungkan. Kalau mubrom, sesuatu yang tidak dielakkan, pasti. Gak iso menghindar, tidak bisa menghindar. Baik, kita mulai satu persatu. Takdir mubrom yaitu ketentuan Allah yang berlaku atas semua manusia tanpa dapat dielakkan sama sekali. Wis gak iso, meskipun dengan usaha. Contohnya apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah berfirman, Ainama takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dan dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, walaupun kamu berada di dalam benteng tinggi lagi kokoh. Itu takdir mubrom. Atau di dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman. Bisa kalian lihat di buku teksmu masing-masing. Walikulli ummatin ajal
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta menunda atau mempercepat sesaat pun. Ini anak-anak. Contoh takdir mubrom, misalnya datangnya hari kiamat. Jenis kelamin bayi yang baru lahir. Kematian seseorang. Jodoh usia seseorang. Ya. Ini adalah contoh dari takdir mubrom. Yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran serta manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk ikhtiar berusaha, sedangkan hasilnya akan ditentukan oleh Allah. Ibaratnya takdir itu bisa dirubah melalui ikhtiar dan doa. Ikhtiar secara zahir, berusaha sekuat tenaga, doa dengan memohon kepada Allah agar diberikan terbaik yang kita inginkan. Ya? Atau dengan kata lain bahwasanya takdir mu'alaq adalah takdir ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar jika Allah mengizinkan. Di dalam surat A'rad ayat 11 Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita tidak bisa mengubah Allah tidak akan merubah keadaannya manusia itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengubah kecuali kita sendiri yang merubah. Contoh, tidak mungkin orang itu langsung pandai. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun. Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang hanya berdiam diri terus dapat ilmu. Yang kedua, untuk menjadi kaya, maka harus rajin bekerja. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Untuk menjadi sehat, maka kita harus juga sungguh-sungguh menjaga kebersihan. Untuk menjadi makmur dalam hidup ini, kita harus bekerja dengan giat, kreatif, menyerah, pandai, dan hemat. Agar seseorang itu pandai, kaya, sehat, makmur, harus dapat meraihnya. Bukan hanya pasrah tanpa berusaha. Tidak mungkin orang itu langsung pandai hanya dengan bermalas-malasan. Tidak mungkin orang itu kaya hanya bermalas-malasan dalam bekerja. Semuanya perlu usaha, ikhtiar, dan akhirnya Allah lah yang menentukan. Itulah makna dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita gagal bagaimana? Mencoba dan mencoba. Bangkit dari kegagalan. Berusaha itu sesuai dengan kemampuanmu, bukan semaumu. Anak-anak, apa fungsi iman kepada qada dan qadar? Yang pertama, membangkitkan rasa untuk perlu berusaha terus dan perlu bertawakal kepada Allah. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan
tidak berputus asa, sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Alladzina idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang beriman apabila ditimpa musibah, mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang disebut kalimah tarji' atau istirja. Di dalam ayat lain Allah berfirman, akhasiban nas su ayut roku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala mengalami kegagalan. Yang keempat, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup selalu istiqomah. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan di bab tentang beriman kepada qada dan qadar. Sekali lagi Bapak mengingatkan, jangan lupa mengfoto hasil kerjamu hari ini bersama dengan fotomu terbaik, unggah di Google Classroom kalian masing-masing. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tetap diberikan